Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiin alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Rabu pekan ke pertama ini Allah mentakdirkan kita untuk kembali bermuajahah, bermusafahah di majlis yang mulia ini untuk membacakan kitab Minhajul Muslim. Semoga kebersamaan kita tidak hanya terjadi di dunia ini, namun kelak di salah satu dari jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin, biasanya kami membacakan masalah ahkamul janaiz, namun karena ini pertemuan terakhir sebelum Ramadan, sehingga saya akan membahas ada amalan yang mari sama-sama kita maksimalkan di bulan Ramadan ini, ya. Karena bisa jadi Waalaikumsalam, bagi kita Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir. Kan kita tidak pernah tahu Bapak, ya, kita tidak pernah tahu umur kita. Maka coba kita akan membahas tentang fi fadlil birri wal ihsani fi Ramadan. Amal yang sebaiknya diperbanyak untuk dikerjakan di bulan Ramadan, ya. Selama ini saya yakin dari 5 amal ini Bapak sudah melakukannya, tapi ini agar lebih yakin bahwa apa yang kita lakukan selama ini sudah benar dan berdasarkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala kemudian Rasulnya kehendaki. Taib li fadli Ramadhan faqad fuddila kullu ma yaqa'u fihi min af'al khairat, ya. Keutamaan bulan Ramadan, ya, telah diberikan keutamaan dari bulan-bulan yang lainnya, dan seyogianya kita memperbanyak kebaikan di dalamnya, ya. Kenapa Pak? Karena akan dilipat gandakan, ya, pahala-pahala kebaikan yang berada di bulan Ramadan, ya. Kalau misalnya kita melakukan amal ini di lain bulan Ramadan, itu pahalanya besar, cakupan pahalanya baik. Tapi kalau kita mengerjakan di bulan Ramadan, maka akan dilipat gandakan pahala yang ada di dalamnya, ya. Seluruh amal manusia itu akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali. Illa shaim, kecuali puasa, ya. Itu untuk diriku, kata Allah dalam hadits qudsi, wa anna ajzi'u bihi, dan aku yang paling berhak memberikan pahala untuk mereka, ya.
Sampai ada sebuah pintu khusus yang hanya dimasuki oleh para ahlus siyam, yakni pintu yang bernama Ar-Rayyan. Baik, kita akan bacakan amalan apa yang seharusnya kita perbanyak di bulan Ramadan. Oleh penulis dikatakan as-shadaqatu, memperbanyak sedekah. Ya, sedekah di sini adalah memberi makan atau minuman orang-orang yang berbuka. Atau sedekah juga bisa berupa ketika seseorang melapangkan kesempitan yang sedang dialami oleh seseorang, itu termasuk bagian dari sedekah. Di hadis ini disebutkan riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi dengan sanad sahih, Rasulullah bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mithla ajri shaimi min ghairi ayyan kusa min ajri shaimi syai'a. Ya, man fattara sha'iman, ya, barang siapa yang memberikan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa. Ya, fattara di sini bisa bermakna makanan yang bisa menjadikan puasa seseorang batal, atau fattara di sini bisa bermakna sesuatu air yang ketika itu diminum maka puasanya batal. Ya, jadi fattara berarti kita terjemahkan boleh sesuatu yang digunakan untuk berbuka, baik bentuknya makanan, baik bentuknya minuman, baik berupa padat maupun berupa cair. Kemudian kana lahu mithla ajri shaimi, maka baginya pahala seperti pahala puasa orang tadi. Insyaallah Pak, kalau di Masjid Al-Ikhlas ini disediakan, ya kalau orang Indonesia tuh sebutnya takjilan gitu ya, sesuatu yang dimakan yang penting membatalkan puasa. Ada 10 orang saja ya yang kita siapkan, kemudian dia berbuka dengan makanan yang telah kita siapkan, maka akan ada 10 ya pahala orang yang berpuasa tadi akan masuk ke catatan amal kebaikan kita. Ya, tadi letakkan apa itu minuman gelas ya sederhana, atau mungkin seperti ini Pak ya, teh atau susu kotak kecil, letakkan ada 10 biji, kemudian orang ketika berbuka minum dengan teh atau susu atau air mineral tadi, maka kita akan mendapatkan pahala 10 orang tadi. Dan sangat mungkin pahala 10 orang tadi lebih baik daripada pahala puasa kita pada hari itu. Luar biasa ya Pak. Apalagi kalau yang kita beri itu para ahli Quran, orang-orang yang solih, para aitam ya, para anak yatim, itu lebih lagi besar pahalanya. Yang lebih hebat lagi Rasulullah melanjutkan min ghairi ayyan kusa min ajsaimi syai'a. Ya. Hal tersebut tanpa mengurangi pahala 10 orang yang berpuasa tadi, dikurangi pahalanya, tidak akan dikurangi utuh ya sama sekali. Jadi pahala 10 orang tadi itu akan tetap tidak akan berkurang, meskipun orang yang memberikan makanan mendapatkan pahala yang semisal. Nah, ini kan luar biasa ini Pak ya, kita harus ya coba ditingkatkan kembali. Tahun Ramadan kemarin saya hanya 3 paket Ustadz. Ya sudah, berarti kita tambah 4, kita tambah 5. Karena semakin banyak sesuatu yang kita sediakan untuk fattara ya, untuk futur, untuk berbuka ya, orang yang berpuasa, maka akan semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Kan kita nggak pernah tahu sih Pak, kan pernah kami bahas puasa seseorang itu ada 3 jenis menurut Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Minhajul Qasidin. Pertama saumul umum ya, puasanya orang secara umum.
Wis pokoknya sekedar nggak makan, nggak minum, ya tidak melakukan hubungan di siang hari tok itu, tapi masih ngerasani orang, masih gibah orang, masih mencela orang, nah itu dikhawatirkan ya kita termasuk atau mereka termasuk orang-orang yang rubbas shaim laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak dari umatku, kata Rasulullah, mereka itu puasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ya, jadi puasa tetap tapi gibahnya tetap, dosanya tetap berjalan, menipunya tetap langgeng, ya, khianatnya tetap berjalan. Ya bagaimana itu? Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, jadi puasa orang yang umum. Yang kedua itu shaumul khos, puasanya orang yang khusus. Mereka ini ya selain menahan lapar dan dahaga, ya sudah mulai belajar untuk memuasakan hatinya. Ya, tapi kadang-kadang masih ingin melakukan sebuah kemaksiatan, kemudian dia lawan dan berhasil mengalahkan bisikan-bisikan tadi. Level kita ini ya paling ya Pak. Jadi sudah mampu meninggalkan makan minum, tidak melakukan gisyanun nisa, tidak melakukan hubungan di siang hari dengan istri kita, ya. Kemudian dia sudah memperbanyak kebaikan, mempuasakan batin dia, ya. Tapi terkadang ada terbetik niatan untuk berbuat dosa, tapi segera istighfar. Astagfirullah, saya sedang puasa. Nah, gitu, ya. Tapi ini sudah bagus. Nah, yang luar biasa itu yang ketiga, shaumul khos alal khos, ya, puasanya orang yang khusus di atas orang-orang yang khusus. Ini dimiliki oleh 3 orang. Pertama, anbiya, kita tidak mungkin, karena kalau yang mengaku nabi berarti dia seorang pendusta. Atau siddiq, ya, orang-orang yang jujur, ini berat banget, ya. Sahabat saja yang mendapatkan gelar as-siddiq, ya, yang saya ketahui salah satunya Abu Bakar. Ya, maka kemungkinan yang ketiga wassolihun atau wassolihin, orang-orang yang solih. Ini tidak hanya memuasakan lahirnya saja, tapi hatinya sudah mampu dia puasakan. Nah, Bapak terbayang tidak? Ternyata yang kita beri minum aqua atau air teh tadi, ternyata orang itu yang termasuk nomor 3 ini, Pak. Nanti pahalanya untuk kita juga. Atau yang kita ketahui dia termasuk level shaumul khos, puasanya orang yang khusus. Ini lebih juga baik, ya. Nah, makanya sebaiknya kita tingkatkan kembali. Kemudian hadis yang kedua, hadis ini riwayat, ya, Imam Az-Zubaidi, ya. Tapi menurut Imam At-Tirmizi hadis ini sanadnya lemah, ya. Hanya dalam Fadhailul A'mal boleh kita gunakan. Rasulullah bersabda, afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan, ya. Sedekah yang paling utama yakni sedekah yang dikerjakan di bulan Ramadan, ya. Insyaallah, ya, ini sebuah keutamaan yang begitu luar biasa, ya. Sebuah keutamaan yang jika seseorang ditolong oleh Allah mampu secara rutin, ya, memberikan makanan berbuka meskipun hanya 1 orang full 1 bulan penuh, banyaknya pahala yang akan dia dapatkan, karena itu sedekah yang paling utama, ya. Tapi ya memang tidak kemudian kita memperbanyak sedekah, ternyata keluarga kita yang menjadi tanggungan kok kelaparan, ya nggak bagus juga, Pak. Pokoknya sedekah tapi anaknya suruh minum air keran, ya salah. Ya, sebaik-baik sedekah itu ya kepada kerabat. Saya kemarin ditanya, ini hari Rabu, Senin, Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Saya ini setiap bulan itu mengeluarkan zakat penghasilan. Sudah saya keluarkan, tapi di sisi lain ada kerabat kami yang memang secara ekonomi kurang, Ustadz.
Tapi kalau saya harus mengeluarkan lagi, ya kami tidak mampu karena memang hanya sekian ratus ribu digunakan untuk yang sudah saya keluarkan. Ada saran buat saya Ustadz. Saya jawab, bagi ibu, kalau memang ada kerabat, baik ponakan, bahkan adik kandung, bibi, paman, yang memang secara zahir dia kurang ekonominya, termasuk fakir dan miskin, maka ibu lebih utama, karena yang tanya ibu, untuk menunaikan zakat penghasilan tadi kepada mereka. Ibu dapat 2 pahala. Yang pertama, pahala telah mengeluarkan sedekah tadi atau penghasilan tadi. Yang kedua, pahala menyambung tali silaturahmi. Tapi sholatnya bolong-bolong Ustadz. Untuk mustahik itu tidak mesti yang sholatnya rajin di masjid. Justru kalau dengan diberi itu, semoga takliful qulub, hatinya menjadi lembut, kemudian dia bisa kita mudah untuk kita ajak ke masjid. Jangan, saya mau beri sedekah kamu, tapi sayang kamu tidak sholat, ya jadi maaf ya nggak tak beri. Jangan kayak gitu Pak. Ini ada kupon Idul Adha, karena kamu nggak sholat maka nggak dapat. Jangan, kasih saja. Nah nanti dia akan melihat ternyata orang mukmin itu baik. Buktinya saya kalau ada kupon Idul Adha, zakat fitrah dapat. Meskipun sholatnya hanya tarawih di 3 hari pertama, tidak apa-apa. Karena kita kan tidak pernah tahu Pak, sangat mungkin dia nggak sempat sholat di masjid. Ya maaf, mungkin ekonomi yang sedang tidak baik ya. Kita sudah enak ya, jam segini sudah pulang, mereka masih keliling ya bawa gerobaknya karena belum selesai jualannya. Kan kita tidak pernah tahu. Wallahu a'lam bishawab. Taib yang kedua, qiyamul lail, yakni memperbanyak sholat malam. Di sini sebutannya adalah qiyamul lail, berarti sholat di antara isya sampai dengan subuh, bukan tahajud. Kalau tahajud dia setelah bangun tidur sampai ya subuh. Tadi di grup tanya jawab fikih untuk pemula saya ditanya, Ustadz, bolehkah saya tidak ikut tarawih tapi saya tahajud? Ya, saya jawab, kenapa melakukan seperti itu? Dia menjawab, karena saya selama ini melazimi tahajud, bukan sholat tarawih. Gitu ya Pak. Ya, tahajud, qiyamul lail itu di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan namanya sholat tarawih. Ya, sebaiknya antum tetap sholat tarawih di masjid sebagai bentuk syiar Islam. Langsung witir bersama imam. Nanti malam kalau bangun 2:30 silakan sholat tahajud, namun tanpa witir. Itu mazhab Hambali dan Maliki. Daripada kita yakin bangun ya, masalah ini kan ada syiar. Kalau semua orang berpendapat sebagaimana orang ini ya masjid sepi Pak. Padahal waktunya kita berbahagia kan ketika tarawih itu bersama-sama ya, bawa ada yang bawa makanan, ada yang bareng-bareng sambil ngobrol. Semangatnya itu lebih baik. Karena ada hadis lain yang menjelaskan tentang hal ini, siapa yang sholat bersama imam sampai selesai akan diampuni dosa dia. Di situ bersama imam berarti berjamaah. Ini mumpung momen kita bisa bersama-sama dengan satu komplek untuk sholat berjamaah, ya kita ambil. Nah masalah nanti kita 2:30 tahajud silahkan. Tapi saya kalau semua kayak gitu nanti masjid kelas ini sepi, pada tahajud semua Ustaz, jadi nggak ada yang taraweh, jadi masalah juga kan Pak. Nggak apa-apa taraweh saja. Nah nanti kita tahajud masing-masing. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya. Siapa yang melaksanakan qoma ya, salat di waktu malam bulan Ramadan dengan 2 syarat, imanan wa ihtisaban, karena dorongan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni atasnya baginya dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Hadis Bukhari dan Muslim serta Imam At-Tirmizi.
Ulama menyebutkan apakah dosa besar atau dosa kecil. Ustadz ada dua pendapat. Pendapat yang pertama dosa besar juga, karena zambihi itu bentuknya nakiroh, umum. Pendapat yang kedua, yang dimaksud diampuni dosa yang terlalu adalah hanya dosa kecil. Mengapa? Karena dosa besar tidak bisa diampuni kecuali dengan taubat. Dan saya memilih pendapat yang kedua ini. Jadi orang yang pernah zina, ya, pernah melakukan kezaliman, itu harus melakukan taubat dulu, ya, berhenti dari zina dan kezaliman, menyesali dan berjanji tidak akan mengulang, baru dia akan diterima taubatnya. Ya kalau cuma puasa saja ya itu beda. Ya meskipun ya kita menghargai kalau ada pokoknya seluruh dosa Ustaz, ya silahkan. Ya, tapi ana lebih cenderung memilih pendapat apa? Dia dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang umum, yang khusus, bahwa dosa besar tidak bisa diampuni kecuali dengan bertobat. Tapi yakin Pak, kalau kita puasa ada satu hari yang Allah terima, ya semoga banyak dosa kita terdahulu yang akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi ini kita sudah bismillah ini siap-siap dari bulan Rajab kemarin, bahkan dari bulan Rajab atau maksimalkan di bulan Sya'ban, ya. Kemudian nanti beberapa hari lagi kita akan berpuasa, ya. Kita akan bertemu dengan apa yang kita tanam selama ini, ya. Karena di bulan Ramadan itu Pak terlihat pada bulan Rajab. Rajab itu bulan menanam. Sya'ban itu bulan memelihara. Nah, Ramadan ini bulan untuk memanen. Jadi kalau Bapak lihat ada seorang yang baru 3 hari, 5 hari kok sudah hatam, itu bukan bim salah bim abrakadabra Pak, tapi proses dia membiasakan diri untuk melakukan qiraah Quran di 2 bulan Rajab dan Sya'ban ini maksimal. Bukan karena musiman, tapi sebelumnya memang dia sudah terbiasa untuk melazimi qiraatul Quran. Ya, saya banyak ketemu orang yang 2 hari hatam Pak Ramadan, banyak. 2 hari hatam, 2 hari hatam. Hatam berapa kali Pak Ramadan ini? Alhamdulillah Ustadz 11 kali. Lumayan ya Pak, 11 kali. Dan dia sendiri, bukan satu komplek. Nah itu bukan bim salah bim abrakadabra, tapi dilatih oleh dirinya sendiri ketika, ya, hal tersebut belum terjadi bulan Ramadan.